Terlihat, Bu. Ini Bu sudah terlihat. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita belajar melanjutkan yang struktur. Jadi kalau dalam struktur nanti, bahwa struktur itu dia bisa kita jadikan parameter di dalam fungsi. Nah, bagaimana melewatkan struktur itu sebagai parameter dalam fungsi? Itu bisa passing by value, bisa passing by reference. Jadi bisa juga melewatkan sebagai parameter itu per elemennya atau strukturnya secara keseluruhan gitu ya. Jadi masih ingat passing by value, passing by reference kalau di dalam bahasan fungsi. Jadi yang contoh ini kemarin ya. Kalau kita mau menukar dua buah bilangan menggunakan sebuah fungsi, di mana kalau yang kita passing itu adalah value atau nilainya, maka sebenarnya nanti dia tidak akan merubah variabel yang dia akan menjadi parameter aktual. Jadi contohnya di sini adalah A 88, B 77. Ketika kita tulis sebelum pemanggilan fungsi, maka nilai A adalah 88 sama 77. Kemudian dipanggil fungsi tukar, di mana 88 sama 77, nilai A sama B itu menjadi parameter aktual. Nah, setelah pemanggilan fungsi, ini nanti di praktikum 15 ya, nanti ternyata A sama B-nya itu nilainya masih tetap sama gitu ya. Padahal dalam fungsi tukar itu dilakukan penukaran antara X sama Y. Jadi di sini ada Z yang dia menampung dulu X diisi dengan Y, kemudian Y diisi dengan Z. Kemudian kalau di akhir fungsi tukar ini X sama Y-nya akan tertukar, tapi pada saat ditulis di sini, maka A dan B-nya itu tidak tertukar, dia akan tetap sama gitu ya. Nah, solusinya supaya nilai A dan B itu dia berubah atau benar-benar tertukar, maka passing parameternya itu adalah by reference atau berupa pointernya gitu ya. Jadi PX ini adalah pointer ke tipe integer, kemudian PY adalah pointer juga ke tipe integer. Nah, kemudian di sini Z itu diisi dengan nilai yang ditunjuk oleh PX, nilai yang ditunjuk oleh PX diisi dengan nilai yang ditunjuk oleh PY, nilai yang ditunjuk oleh PY diisi dengan Z. Pada saat di akhir penulisan, di akhir fungsi, maka nilai yang ditunjuk oleh PX dan PY itu juga berubah. Kemudian nanti pada saat pemanggilan tukarnya yang dikirim adalah alamatnya dari A dan B. Alamat dari A dan alamat dari B. Maka nanti ketika ditulis, jadi seperti ini, lengkap. Nah, nanti begitu ditulis di sini, maka nilai A dan B-nya itu benar-benar telah berubah. Jadi kalau di sini A-nya awalnya 88, itu nanti setelah pemanggilan fungsi dia menjadi 77. B-nya yang awalnya 77 setelah pemanggilan fungsi dia berubah menjadi 88. Nanti bisa dicoba untuk yang praktikum 15 passing by value dan passing by reference. Nah, itu kaitannya ada dengan yang ini passing by reference ini ya. Ada yang ditanyakan?
Halo? Bisa dipahami yang passing by value dan passing by reference? Halo? Kok nggak ada yang jawab ya? Halo? Bisa, Bu. Hah? Bisa, Bu. Bisa ya? Yang lain? Bisa, Bu. Nih, jadi kita kembali ke materi struktur ini. Jadi struktur itu dia bisa kita jadikan parameter di dalam sebuah fungsi. Kemudian juga bahwa nanti struktur itu kita bisa kirim juga passing by reference kalau kita mau merubah field-field yang ada di dalam struktur atau elemen yang ada di dalam struktur. Nah, melewatkan parameter di dalam sebuah, jadi melewatkan struktur di dalam, melewatkan struktur itu sebagai parameter di dalam sebuah fungsi, itu bisa dengan pengiriman nilainya atau bisa dengan alamatnya yang nanti passing by reference. Kalau passing by reference itu adalah untuk merubah isi dari struktur. Nah, kalau passing by value itu kita nanti seperti ini. Jadi passing by value untuk struktur dijadikan parameter dari fungsi itu bisa kita mengirim per elemennya. Mengirimnya per elemennya ya. Jadi seperti ini. Date, kemudian langsung deklarasi to date, kemudian di sini diinputkan scanf, kemudian cetak tanggal. Nah, cetak tanggal ini maka yang dikirim di sini bisa elemennya. Jadi today.month, today.day, today.year. Nah, cetak tanggal itu adalah ini mencetak tanggalnya itu kalau bulannya MM-nya itu adalah 2, maka nanti keluarnya adalah bulan Februari gitu ya. Jadi bukan lagi angkanya. Walaupun yang diinputkan adalah angkanya. Nah, ini yang dikirim itu adalah elemen dari struct-nya. Nah, bisa juga nanti pengirimannya itu passing by value-nya itu adalah berupa struct-nya secara utuh. Kalau ini kan elemennya yang dikirim ya. Nah, jadi ini adalah mengirimkan elemen struktur ke dalam sebuah fungsi dengan passing by value.
Nah, bagaimana kalau kita mengirimkan struktur ke dalam sebuah fungsi dengan passing by value? Maka kalau tadi ini per elemennya, maka kita bisa ganti di sini. Jadi untuk prototipenya cetak tanggal, nah yang dikirim di sini struct date. Kalau ini tadi kan per elemennya ya. Kalau ini adalah struct date, jadi strukturnya. Kemudian berikutnya cetak tanggal, maka di sini yang dikirim adalah strukturnya. Kemudian nanti penanganannya di sini juga Nah, jadi penanganannya di sini adalah no.man. Nah, jadi no-nya ini kan parameternya ya, no.man, no.d, no.year. Kemudian cara memanggilnya di sini adalah yang dikirim berupa struct-nya ya. Setelah struct-nya diinputkan. Ini programnya sama, tapi kalau yang ini dikirim per elemennya, kalau yang ini adalah dikirim strukturnya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Halo? Minggu depan UAS ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau kita mau merubah baik elemen dari sebuah struktur ataukah strukturnya secara keseluruhan, maka kita bisa melakukan passing by reference. Kalau yang di atas tadi kan memang kita nggak merubah ya, jadi cuma diinputkan dan kemudian menampilkan. Kita tidak akan merubah month, day, sama year-nya. Nah, kalau kita mau merubah, maka passing-nya itu adalah by reference gitu ya. Nah, contohnya ini, kita mau menukar nilai X sama Y yang ada di dalam sebuah koordinat, di mana koordinatnya berupa struct. Kemudian diinputkan di sini nilai X sama Y, ditulis posisi X sama Y di awal itu berapa gitu ya, kemudian ditukar. Nah, kalau ditukar, ini yang dikirim per elemennya gitu ya. Maka ketika ditukar di dalam fungsi tukar XY gitu ya, maka yang dikirim juga di sini adalah per elemennya. Nah, maka dilakukan penukaran gitu ya. Nah, ketika diinputkan X-nya itu awalnya 7, Y-nya 4, maka sebelum pemanggilan fungsi, ketika ditulis X sama Y-nya adalah 7,4.
setelah pemanggilan fungsi tukar, maka posisi X sama Y-nya berubah menjadi 4 dan 7. Nah, itu kalau yang dikirim per elemennya. Bagaimana kalau yang dikirim adalah strukturnya? Bisa juga, gitu ya. Dan kita juga bisa langsung langsung merubah, gitu ya, elemen strukturnya walaupun kita kirim berupa struknya. Jadi tukar XY di sini struktur koordinat pointer. Jangan lupa ya. Jadi kalau passing by reference ada pointernya. Nah, pada saat dipanggilnya di fungsi utama atau fungsi yang memanggilnya, maka di sini pakai alamatnya. Jadi tukar XY, maka yang jadi parameter adalah alamat dari posisi atau alamat dari struknya. Ininya sama, cuman ini kan struk koordinat asterisk pos XY gitu ya. Jadi Z diisi dengan asterisk pos XY titik X. Artinya di sini Z diisi dengan yang ditunjuk oleh posisi XY untuk elemen X gitu. Yang ditunjuk oleh posisi XY untuk elemen X diisi dengan yang ditunjuk oleh posisi XY elemen Y. Yang ditunjuk oleh posisi XY elemen Y diisi dengan Z. Jadi ini kalau ini per elemennya, kalau yang ini strukturnya yang dikirim sebagai parameter dari fungsinya. Bisa dipahami yang ini? Halo? Ini harus ada di dalam tanda kurung ya. Dalam tanda kurung titik X. Karena kalau nggak ada di dalam tanda kurung, titik ini nanti prioritasnya lebih tinggi daripada asteris. Sehingga kalau tanpa kurung, nanti posisi pos XY dot X-nya dulu gitu ya, baru yang ditunjuk oleh posisi XY dot X gitu ya. Jadi kalau nggak ada kurungnya, maka X-nya itu yang tipenya pointer. Padahal kan X-nya tipenya kan integer ya. Jadi asteris ini kalah posisinya dengan operator titik ini ya. Sehingga kalau mau didahulukan, di sini harus ada tanda kurungnya dulu. Ada yang ditanyakan? Jadi dalam kurung asterisk pos XY, kurung tutup dot X itu adalah elemen X dari variabel yang ditunjuk oleh pointer P pos XY gitu ya. Nah, ini nanti jadi dasarnya untuk kuliah struktur data dan algoritma semester depan ya. Operator titik itu mempunyai prioritas lebih tinggi dari operator asteris. Nah, penulisan dalam kurung asterisk pos XY dot X ini bisa digantikan dengan pos XY das kemudian tanda kurung siku ini atau tanda panah ya ini ya X gitu ya. Jadi ini sama aja. Jadi dua program ini sama aja. Ada yang ditanyakan? Sudah habis. Halo?
Ada yang ditanyakan? Besok kita coba yang strak 2. Halo, ada yang ditanyakan? Sama aja ini strak 1. Halo. Hari ini kok sepi ya? Kok nggak jawab? Izin Bu, untuk saat ini belum ada Bu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ajar. Ya Bu, insya Allah. Bisa Bu, bisa. Insya Allah bisa Bu. Materi UAS sampai strak 2 ini ya. Jadi kalau biasanya kan kalau passing by reference itu kan merubah isi strak gitu ya. Jadi materi UAS itu ada apa aja kemarin? Fungsi sudah ya. Yang setelah UTS ya. Fungsi masuk ya. Fungsi, array, string, pointer, sama struktur ya, sama struct. Soalnya tetap masih ada codingnya ya. Jadi soal-soal yang ada di praktikum itu nanti kita modifikasi untuk jadi soalnya. Ada yang ditanyakan? Izin Bu, mau nanya. Untuk UAS nanti apakah ngoding di kertas lagi Bu atau enggak ya Bu? Misalnya nulis jawabannya di kertas. Oh sama Bu. Oh ada. Iya. Bu. Mohon izin Bu, saya juga ingin bertanya Bu. Sebenarnya konsep UAS-nya seperti TS sebelumnya ya Bu ya? Untuk pengumpulan tugasnya nanti akan dikirim melalui atau seperti apa ya Bu? Iya, seperti UTS sebelumnya. Atau mau lain? Mau pakai model kuis? Boleh Bu. Oke, model kuis ya, tapi serentak ya. Mohon izin Bu. Jangan Bu. Mohon izin Bu. Jangan kuis Bu. Yang kerja susah Bu. Yang kerja susah lari-lari ke toilet Bu ngerjainnya. Kalau nanti saya coba ya. Kalau misalnya model kuis tapi bisa masalahnya kalau bisa di capture jadi gampang. Kuisnya di capture temennya. Praktikumnya sama, fungsi, kemudian array, string, pointer, sama struct. Ya. Terkait dengan ini Bu,
seperti sebelumnya yang dibagikan pada waktu hari hanya atau di Gimana? Terkait soalnya, saya kira apakah akan sama seperti Yang lain jelas suaranya Rahmat? Kok nggak jelas ya saya? Kecil, Bu. Halo, suara jelas? Iya. Baik, Bu. Mohon izin untuk mengulangi pertanyaan saya kembali, Bu. Untuk konsep upload soalnya ini apakah sama seperti sebelumnya yang dimana dipublish di hari H atau ditaruh di atol terlebih dahulu atau gimana? Iya, sama kayak yang UTS kemarin, sama yang post tes di UTS. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama. Minum juga. Ada yang ditanyakan lagi? Minum tak. Mohon izin Bu, mau bertanya Bu. UASnya itu minggu depan hari apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Hari Seninnya, Hari Selasanya Senin. atau Kamisnya ya Bu? Senin. Senin. Kalau teori Senin. Terima kasih Bu. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Semua di sini. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan waktu yang tersisa nanti bisa digunakan untuk mengerjakan praktikum ya. Nanti kita cek besok. Saya cek besok. Baik, pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.